Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak yang paling ganteng di depan saya ini. Bersama dengan saya Fritz Alorboy. Hari ini saya meminta pendapat para pemilih pemuda yang disebut milenial. Mereka ini ada yang mahasiswa ya, masih mahasiswa semua? Mahasiswa. Saya mau tanya-tanya terkait dengan 3 baca pres yang siap maju. Bakal calon presiden ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, dan ada Pak Anies Baswedan. Saya mau minta pendapat mereka, siapa yang layak jadi presiden Republik Indonesia 2024. Abang, salam kenal. Salam kenal. Sehat-sehat. Yang jauh kita lambaikan tangan saja ya. Silakan bisa perkenalkan nama, tinggal di mana, kuliahnya di mana. Silakan. Tes baik, perkenalkan nama gue. Ya. Nama gue Jumhata Zorosa, akrab dipanggil Hatta. Gue tinggal di Jakarta Timur, kebetulan juga menjabat sebagai ketua di Ikatan Pelajar se-Jakarta Timur ini. Mantap. Okay. Balik awal dari samping dulu. Silakan main kenalan dulu, kita minta pendapat. Oke, sih. Perkenalkan nama gue Bagus Hadiral, biasa akrab dipanggil Hadiral. Saat ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa disebut Hamka. Mantap, serahkan ke yang kiri saya. Nama gue Binasya Pratama. Saat ini gue kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia dan tinggal di Jakarta Timur. Mantap. Nama saya Lutfi Ghazali. Lutfi Ghazali, Untuk saat ini tinggal di Jakarta Timur dan berkuliah di Universitas Trisakti Jakarta. Beliau kuliah di Trisakti Jakarta, jadi lintas universitas. Bang, boleh main tuh yang lain? Cik. Oke, perkenalkan nama gue Ahmad Raihan. Gue saat ini berkuliah di Universitas Trisakti Jakarta Dan tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Oke, lanjut. Ya, oke, ini meeting nanti langsung aja ya. Oke guys, saya kenalin nama gue Prayoga Dia Putra, bisa dipanggil Yoga. Dan kebetulan emang lagi tinggal di Jakarta Timur. Kuliahnya juga UIN Jakarta. Jadi bapak mama, mereka ini lintas mahasiswa. Saya mau minta pendapat teman-teman pemilih pemuda ini, milenial ya, atau ada juga yang bilang Gen Z masuk juga, atau terserah teman-teman mau gelar milenial mana yang tepat. Nah, ada 3 bakal calon presiden. Tadi saya sebutkan ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo, ada juga Pak Ganjar. Di antara ketiga capres ini, menurut pendapatmu seperti apa? Jangan lama-lama, 2 menit. 2 menit. Oke, pertama kita saya belum mengenal semuanya. Jadi gue masih melihat mana yang kira-kira paling menonjol di antara ketiganya. Yang pasti yang jadi syarat utama untuk gue sendiri adalah mimpin yang amanat. Mana? Ya, amanat dalam memegang teguh kedaulatan rakyat. Jadi berdasarkan itu yang dipegang adalah bukan omongan-omongan petugas partai, tapi omongan rakyat yang dipegang. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut, menurut pandanganmu 3 capres seperti apa yang Anda ingin? Yang saya inginkan mungkin beberapa poin intinya sudah disebut nama Bagus ini, tapi yang jelas ya itu tadi sih merealisasikan dan memang mau gitu loh, dan emang menggerakkan gitu loh, benar-benar menggerakkan aspirasi rakyatnya gitu. Sehingga tadi poin yang disampaikan oleh tadi itu sebelum kasih ya Kang Yoga itu bahwa cerminan pemimpin itu adalah mewakili rakyat itu sendiri gitu loh. Maka dari itu ya itu gimana caranya nanti pemimpin itu bonding gitu terhadap rakyatnya, mau gitu loh, mendengarkan apa sih yang mau dibuat, kita tuh mau ngapain sih kayak gitu. Ya, lanjut ke sebelah. Ya, Dari gue
sendiri untuk capres ini kan masing-masing dari capres ini kan tokoh-tokoh terbaik bangsa, dan dari gue pribadi melihat capres itu pasti dari kejujurannya, dari mereka bisa adil seperti yang ada di Pancasila kelima, dan juga bagaimana ia membuat sebuah kebijakan atau peraturan itu atas kehendak rakyat. Apa yang rakyat butuhkan, itulah kebijakan yang dibuat, bukan atas perintah oligarki ataupun penguasa-penguasa yang tidak baik untuk negara. Lanjut. Oke, mantap. Oke, jadi kalau menurut dari gue sendiri, kriterianya itu harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki di dalam agama Islam. Yang pertama ada sidik, matonah, amanah, dan tabligh. Jadi pada intinya sebagai presiden atau nantinya bakal calon presiden itu harus bisa dipercaya oleh rakyatnya sendiri. Cukup. Oke. Lanjut. Kalau dari gue pribadi terkait pandangan kepada 3 calon presiden saat ini, dari diri gue yang paling dalam mendambakan pemimpin yang bisa lebih merakyat dan mengayomi rakyatnya, intinya gitu, dan dapat menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting sih, merakyat dan dapat menerapkan sila kelima itu. Ya, oke. Kalau menurut pandangan gue pribadi sendiri sih emang ada 3 bakal calon ya. Apalagi di media-media udah mengangkat kayak Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan juga Pak Anies Baswedan. Kita tahu sama-sama bahwasannya ketiga calon pemimpin ini mempunyai cara ya atau ciri khas pemimpin itu. Tapi harapan kedepannya untuk sebagian ya, karena di Indonesia ini banyak Gen Z gitu, udah ada anak muda. Jadi kayak bagaimana presiden ini bisa bersosialisasi antara ya warga ataupun dari presiden Gen Z itu sendiri sih. Nah, mereka mengharapkan bahwa pemimpin yang amanah, yang membuat peraturan menurut keinginan rakyat, bukan oligarki. Yang berikut tabligh sesuai dengan ajaran teman-teman dari Muslim. Yang kedua adalah kebinekaan itu ada pada diri. Nah, sekarang saya tanya lagi, dari ketiga capres, menurut isi hati yang paling dalam, disclaimer buat teman-teman, saya tidak setting mereka, tidak merayu mereka, biarkan hati mereka yang berbicara. Nah, siapa calon presiden yang tepat memimpin bangsa Indonesia menggantikan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi? Silakan. Oke, untuk sekarang perolehan poin dari hati yang paling dalam itu ada Pak Anies. Pak Anies Baswedan. Ya, untuk sekarang. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwasannya Pak Anies memegang teguh amanah atau kedaulatan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Bisa dilihat dari kota Jakarta sekarang, hasil buah tangan dinginnya Pak Anies Baswedan seperti itu. Jadi untuk saat ini dari hati gua poin yang paling tinggi adalah Pak Anies. Tapi gua akan terus memantau pergerakan para baca pres selanjutnya. Mantap. Jadi menurut dia Pak Anies adalah aspirasi, selalu mendengarkan rakyat. Lanjut. Kenapa pilih? Oh ya, dan tiga capres siapa? Yang 3 capres itu sebenarnya tadi yang pertanyaan adalah siapa yang paling tepat. Menurut saya 3-3-nya pun sangat tepat gitu loh. Karena 3-3-nya pun punya track record yang bukan kaleng-kaleng lah, ibaratnya 3 itu benar-benar kuat gitu loh. Dan setiap orangnya punya ciri khas masing-masing dan karyanya masing-masing. Tapi kalau dari saya pribadi, kebetulan mungkin yang agak objektif ya, karena saya tinggal di Jakarta dan emang saya dan sering juga ketemu oleh yang saya ini ya Pak Anies sih. Kenapa begitu? Karena beberapa kali setiap acara itu kita sering ketemu gitu, dan saya selalu melihat karismatika pun ada gitu, dan pembawaannya ada, sehingga emang Pak Anies inilah menurut saya yang ya bisa dibilang role model, sehingga menurut saya ketika role model itu mencontohkan yang baik, sehingga akhirnya pun mengikuti begitu loh. Menurut saya itu sih Pak Anies. Sekarang. Ya kalau dari
gua dari ketiga capres itu siapa. Dan dia bilang bahwa tiga capres adalah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh terbaik bangsa. Dan pilihan gua di antara tiga capres itu yaitu Pak Anies Baswedan. Karena apa? Karena yang gue lihat saat itu kayaknya Pak Anies lebih banyak musuh politiknya dan sangat ditakuti. Karena tidak mungkin orang ditakut itu berarti itu orang yang bagus gitu, orang yang hebat gitu, dan punya jiwa kepemimpinan dan berkarismatik gitu. Keren. Kalau menurut dari pilihan gue sendiri untuk nantinya, untuk saat ini sih, untuk masih saat ini itu gue memilih Pak Anies karena Pak Anies ya, wah keren banget. Karena saya kiri Pak Anies. alasan saya karena Pak Anies itu menepatkan janjinya. Salah satu janji yang ditepatkan adalah salah satu karya anak Jakarta yang ada di Jakarta Utara, yaitu Stadion Jakarta International Stadium. Nah itu salah satu permintaan dari anak-anak Jakarta gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi keren ya. Aspirasi rakyat selama berpuluh-puluhan tahun mereka belum menikmati, sekarang mereka menikmati. JIS adalah membuat hati dia tersentuh mendukung Pak Anies. Saya pilih Pak Anies. Semoga di kalian juga Pak Anies karena saya pilih Pak Anies. Silakan. Ya, kalau buat dari gue pribadi terkait pandangan siapa yang tepat untuk menjabat. Kalau untuk saat ini sama seperti teman-teman di sebelah saya, jawabannya Pak Anies. Karena gimana? Karena saya berdomisili di Jakarta dan merasakan hasil kinerja Pak Anies selama menjabat menjadi gubernur. Mungkin ketika beliau nanti menjadi presiden bakal diimplementasikan di Indonesia itu bakal jadi lebih baik ke depannya gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, berarti tinggal gue sendiri nih ya. Ini Pak Anies semua nih ya. Oke. Ya kalau misalnya dari pandangan gue pribadi, benar kata ketua umum, kalau misalnya dari tiga capres ini tuh gak kaleng-kaleng gitu loh. Ada apalagi ini salah satu role model lah ya dari mana Indonesia punya gitu. Ya tapi balik lagi dengan dari hati, kalau misalnya emang dari hari ini ya itu melihat dari Pak Anies. Ya Pak Anies, kenapa? Karena melihat dari kinerjanya beliau itu banyak perubahan-perubahan. Yang pertama kayak dari mudahnya transportasi gitu kan. Jadi kayak kita nggak susah-susah untuk bisa akses untuk transportasi itu sendiri sih. Oke. Jadi teman-teman milenial ini kami tidak setuju. Mereka berbicara secara idealisme mereka dalam mengungkapkan siapa yang cocok jadi presiden. Dan saya tertarik ketika mereka menyampaikan bahwa Pak Anies sudah terbukti. Sebut juga tadi bahwa transportasi, kebetulan basic saya transportasi, benar bahwa yang Anies perhatikan itu betul-betul transportasi kerja yang baik. Tempoh hari saya wawancara salah satu sopir angkot, dia juga mengatakan bahwa di masa Pak Anies mereka terjamin. Nah, sekarang saya mau tanya terakhir nih, apa harapan karena teman-teman pilih Pak Anies Baswedan? Seandainya Pak Anies Baswedan terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, bukan Pak Anies saja, Caimin juga sebagai cawapres. Pak Anies dan Pak Caimin terpilih di 2024. Kira-kira apa yang teman-teman muda milenial inginkan agar Pak Anies itu memperjuangkan aspirasi khususnya teman-teman mahasiswa, pemuda-pemudi yang menjadi top kelanjutan tongkat estafet ini akan menjadi teman-teman yang ada di samping kiri kanan saya ini yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kita nih. Oleh karena itu, saya ingin mendengar harapan teman-teman itu apa? Apakah pendidikan diperbaharui, beasiswa gratiskah, memberikan mungkin pendapat terkait dengan kalian bisa kritik pemerintah ketika pemerintah samakah? Bagaimana? Silakan. Oke, ada 3 poin utama. Pertama, beri ruang khusus untuk para mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Jadi ketika nanti ada demo, gue pribadi menyarankan kepada Anies, Caimin, saya mohon nanti kalau adanya demo jangan dibiarin, jangan anak buahnya yang turun, tapi kalian yang turun menjemput perwakilan pendemo untuk masuk dan berdiskusi. Itu pertama. Kedua, banyakin program-program soal anak muda.
Tentunya kalau misalnya orang tua penting, tapi anak muda ini juga penting karena Indonesia sekarang rata-rata usianya itu anak muda sekarang, milenial, Gen Z, ya. Lalu yang ketiga, ini harapan, berharap 75% menteri yang akan datang merupakan anak muda. Ya, kalau sekarang mungkin ada Pak Dito, mungkin di periode Pak Anies lulusan lebih banyak sampai 75%. Itu sih dari gua. Wah, keren, tepuk tangan dulu. Cek. Ya, mungkin dari tadi kan di dalam negeri, mungkin harapannya adalah itu tadi apa? Bagaimana nanti Pak Anies dan Caimin ini bisa membawa Indonesia di ranah internasional yang sekarang sebenarnya udah bagus dan udah ternama, tapi nanti harapannya adalah lebih gila lagi. Kenapa begitu? Karena mungkin dari tadi bunyinya anak muda ya, betul banget. Karena emang kita ini lagi mau ya mungkin sering dengar namanya bonus demografi gitu. Bagaimana nanti pemerintah bisa memaksimalkan hal itu gitu. Dan kedua juga ada mungkin sering dengar SDGs atau Sustainable Development Goals gitu. Jadi harapannya adalah itu tadi dimaksimalkan hal itu sehingga nanti perlombaannya bukan di dalam negeri lagi tapi sudah internasional kayak gitu. Dan memang itu tadi anak mudanya yang harus didorong demi memaksimalkan bonus demografi itu sendiri. Lanjut. Ya, dari gua itu saat itu dia sedang membahas tentang global security dan environmental ethics, bagaimana kita menguatkan keamanan internasional dan juga tentang etika berlingkungan. Nah, untuk Pak Anies dan Caimin, jika menjadi presiden, semoga bisa lebih memperhatikan terhadap lingkungan yang ada di Indonesia, karena saat ini kita sedang dalam kondisi lingkungan yang sangat tidak baik. Lalu bagaimana nanti di dalam harta ini penguatan kerjasama antar negara, bagaimana kita mengelola keamanan internasional. Lalu juga bagaimana pengelolaan sumber daya alam Indonesia itu yang bisa lebih baik lagi, dan juga penguatan SDM kita sendiri. Karena di zaman ke depan persaingan itu akan semakin susah, dan untuk itu dimohon bisa buka lowongan sebanyak-banyaknya, memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi anak-anak muda. Lanjut. Kalau dari gue sendiri, harapan kedepannya nanti untuk Pak Anies dan Caimin apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu sama seperti teman saya tadi, sebanyak-banyaknya dibuka lowongan kerja bagi anak-anak muda yang saat ini memang menguasai di bidang digital ataupun di bidang lainnya. Oke, mantap. Jadi Benar, dari sayap kiri saya mengatakan bahwa lapangan pekerjaan Pak Anies harus perhatikan, karena ketika mereka selesai dan tamat kuliah bagaimana, itu pun harus diperhatikan. Jadi lapangan pekerjaan, terus kalau bagus itu pendidikan go internasional. Itu harapan dari anak muda. Yang berikut, Pak Anies jangan lupa, anak muda menginginkan kalau jadi presiden, kalau bisa 70% itu menterinya dari kaum anak muda. Itu harapan mereka. Yang berikut adalah beri ruang khusus buat teman-teman pemuda untuk ketika mengkritik, jangan ada intervensi, jangan menghalang-halangi. Tapi Pak Anies sebagai presiden atau Pak Caimin sebagai wakil presiden 2024 nanti, amin, amin, turun langsung mendengar, tidak boleh mewakili tapi langsung turun mendengar aspirasi mereka. Dari sayap kanan saya, dari tadi teman-teman berbicara tentang aspirasi pemuda nih. Bagaimana nih? Begini kan banyak beasiswa yang muncul tuh. Kalian kan sekolah pasti orang tua, biaya kerjanya bervariasi, ada yang ojek, ada yang ekonominya menengah ke atas, ada yang kecil. Kira-kira apa solusi buatmu, buat Pak Anies agar Pak Anies mampu memperhatikan pendidikan khususnya beasiswa-beasiswa? Silakan. Ya, kalau dari pandangan saya pribadi, dari lubuk hati saya nih, untuk solusi dan saran Pak Anies terkait beasiswa pemerataan pendidikan di Indonesia, menurut saya dana atau perolehan yang diperoleh negara
mungkin lebih banyak disisihkan untuk ke sektor pendidikan gitu. Misalnya didapat dari dana apa gitu, lebih disisihkan. Misalnya untuk beasiswa menurut saya sekarang saat ini minimal SMA tuh harus berwajib gitu, dan harus ada kebijakan wajib untuk berkuliah, mungkin bisa diterapkan dia berkuliah gratis, bisa diterapkan minimal D3 atau S1 gitu untuk kedepannya jika Pak Anies dan Caimin terpilih, karena menurut saya pendidikan itu sangat wajib apalagi untuk tahun-tahun ke depan gitu. Ya oke. Kalau misalnya gue pribadi kalau ngomongin beasiswa ya, benar sektor pendidikan itu penting banget gitu, apalagi untuk beasiswa. Jujur kalau misalnya gue pribadi di kuliah itu ngeliat teman-teman beasiswa tuh kadang iri. Kalau misalnya ngeliat teman-teman beasiswa tuh aktifnya tuh di beasiswa, karena di tempat kuliah tuh mungkin nggak ada dapat ilmu yang ada di beasiswa itu sendiri gitu loh. Tapi ya harapan besar gue pribadi kalau misalnya memang ya nanti Caimin dan juga Pak Anies juga naik sebagai presiden, itu desa-desa yang terdalam itu juga dipentingin juga gitu loh, apalagi bukan akses pendidikan tapi akses untuk menuju ke tempat-tempat areanya gitu, apalagi kan kita lihat masih banyak yang pakai perahu atau gimana, kan jembatannya masih belum ada gitu. Mungkin ya harapan besarnya sih itu sih kalau misalnya dari gue pribadi. Wow, anak-anak muda mengusulkan bahwa Pak Anies bila perlu buat pendidikan gratis yang sekolah negeri ya, karena sekolah negeri sekarang mahal. Kalian kan pikir juga kuliah di kampus negeri, tapi karena selain mahal, tes juga terlalu birokrasi yang sulit, akhirnya sulit untuk tembus di kampus negeri. Padahal yang lulus di kampus ternama seperti UGM, UI, UNPAD, ITB dan sebagainya, keluar belum tentu hebat-hebat juga kan? Pasti ada juga yang kuliah di kampus kecil tapi bisa jadi pemimpin besar. Sehingga mereka berharap bahwa kalau bisa Pak Anies bisa memberikan sebuah kebijakan yang betul pro rakyat. Dalam hal ini pendidikan diperhatikan gratis yang diinginkan oleh teman-teman. Yang berikut bukan hanya itu Pak Anies, mereka juga berharap agar ada akses ke tempat sekolah-sekolah mereka bersekolah. Betul, di wilayah tertinggal, wilayah terluar itu, wilayah terdalam atau wilayah perbatasan, ketika mau pergi sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, jalan kaki berkilo-kilometer. Artinya anak-anak ini, anak muda yang di samping kiri kanan saya ini, mereka kuliah di Jakarta. Betul, aksesnya sudah oke, tapi mereka juga punya hati untuk Pak Anies perhatikan di luar daerah yang dimana sangat pelosok sekali. Dan mereka juga berharap itulah pemerataan infrastruktur, pemerataan keadilan sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekiranya Pak Anies bisa mendengar, Pak Caimin bisa mendengar, inilah anak-anak muda pengganti Bapak berdua, pengganti kabinet ke depan, pengganti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mereka adalah calon generasi kita, calon pemimpin bangsa Indonesia. Jangan lupa terus mendengar aspirasi mereka. Bersama dengan saya, Fritz Alorboy, apabila ada salah kata kami beberapa orang di depan ini, memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.